Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kalau saat ini Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kita, itu karena Tuhan sangat mengasihi kita. Walaupun seringkali kita ada di dalam masalah, di dalam situasi yang tidak mengenakan, tetapi saya percaya tangan Tuhan selalu menopang kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya ingin menyanyikan pujian yang akan memberikan kekuatan kepada kita, bahwa tidak selamanya Tuhan segera menjawab doa kita, tetapi yang ada kita harus percaya kepada pertolongannya yang ajaib. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli. Haleluya. Dia mengerti, Dia peduli, bersoalan
Haleluya. Haleluya. Terkadang kita merasa tidak ada jalan terbuka. Terkadang kita merasa terlambat, Tuhan. Sudah terlambat ini. Aku sudah dalam keadaan terpuruk. Tetapi satu hal yang Dia minta, kita tetap percaya agar mujizat menjadi nyata. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan merenungkan sebuah kisah yang mengatakan bahwa Tuhan terlambat, Tuhan ini Tuhan terlambat, Tuhan penolong saya sudah terlambat. Tetapi ada satu mujizat Tuhan yang mau Tuhan tunjukkan kepada kita. Saat ini tema firman Tuhan saya beri tema Yesus selalu on time. Yesus selalu tepat waktu. Dia tidak pernah terlambat sebenarnya. Tetapi manusia seringkali mengatakan, sudah Tuhan, sudah terlambat. Mari kita baca pada kisah yang satu ini yang tidak asing bagi kita. Kita baca di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-17. Saya akan ambil intinya Yohanes 11 ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama Yohanes 11 ayat yang ke-17. Dikatakan, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Maka ketika Yesus tiba, ketika Yesus sampai, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ini kisah sebuah keluarga yang merupakan spesial bagi Tuhan. Keluarga yang sangat spesial di mata Tuhan, karena keluarga ini sangat mencintai Tuhan. Dan demikian juga Tuhan sangat mencintai keluarga ini. Seperti yang Bapak Ibu Saudara ketahui, keluarga ini terdiri dari Maria, Marta, dan Lazarus. Lazarus adalah sosok laki-laki satu-satunya di rumah itu. Dan tentu saja Maria dan Marta sangat mengasihi Lazarus. Sampai pada suatu saat Lazarus sakit. Ya. Ada 4 hal yang kita ambil dari kisah ini. Dari kisah sebenarnya sudah terlambat Tuhan. Sudah 4 hari meninggal, tapi Yesus baru datang. Ya, kita akan melihat ada 4 hal yang bisa kita pelajari dari kisah keluarga ini. Yang pertama, sebenarnya Yesus itu sangat mengetahui keadaan kita, keadaan yang kita alami. Apapun yang kita alami, Yesus sebenarnya sudah mengerti, sudah tahu, sudah paham. Ya, di ayat yang keempat dari Yohanes 11, di ayat yang keempat, kita lihat bersama-sama. Yohanes 11 ayat yang keempat, saya akan bacakan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan. Yesus sangat mengerti. Yesus sangat tahu bahwa ketika Yesus menerima kabar bahwa Lazarus sakit, walaupun Yesus itu jauh dari tempat itu, jadi keluarga ini berada di Betania. Jadi keluarga ini memberitahu Yesus yang waktu itu Yesus sangat jauh, tetapi Yesus sangat tahu keadaan Lazarus. Coba kita baca di dalam ayat 11 dan sampai dengan ayat yang ke-14. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan baca. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu Ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ayat yang ke-12. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh.
Itu kata murid-murid yang mengikuti Yesus. Kemudian di ayat yang 13, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Maka dijelaskan Yesus pada ayat yang 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Jadi pada saat Yesus mendengar kabar itu, sebenarnya Yesus tahu persis Lazarus itu sudah mati. Dimanapun keadaan kita, Tuhan pasti tahu tentang keadaan kita. Dia sangat paham, dia sangat mengerti. Maka itu di ayat yang keempat tadi dikatakan, saat Yesus menerima kabar, di ayat yang keempat dikatakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kabar itu disampaikan kepada Yesus, ketika Marta menyuruh orang menyampaikan kabar itu kepada Yesus dengan harapan Yesus segera datang. Tetapi Yesus malah tidak datang. Dia malah tahu keadaan Lazarus itu sebenarnya sudah mati. Apapun keadaan kita, Yesus tahu. Tetapi kita kadang-kadang merasa, aduh kok gak ditolong-tolong Tuhan ya. Aku sudah dalam keadaan kejepit, aku sudah keadaan dalam putus asa. Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Ya, itu hal yang pertama yang kita pelajari, bahwa Yesus tahu, sangat paham dengan keadaan kita. Kemudian hal yang kedua yang kita pelajari, Yesus sangat mengerti momen waktu yang tepat kapan dia mau menolong. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Ya, kita bisa berangan-angan, kita bisa merencanakan, tetapi waktu Tuhan itu hanya Tuhan yang mengerti. Yohanes 11 ayat yang ke-6, kita tetap pada di Yohanes 11 ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tadi kita sudah bahas bahwa sebenarnya Yesus itu sudah tahu bahwa Lazarus itu mati. Tetapi dia sengaja 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Yesus sengaja mengulur-ulur waktunya. Dia mau tahu apakah iman kita masih berharap kepada Tuhan? Apakah kita masih menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Haleluya. Yesus sangat mengerti. Ya. Mengapa Tuhan Yesus tidak hadir? Supaya kita belajar untuk percaya. Mengapa pertolongan Tuhan tidak segera datang? Supaya kita tetap berpegang teguh pada firman-Nya, tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap akan menolong kita, walaupun kadang-kadang kita capek menunggu pertolongan Tuhan, walaupun kadang-kadang terasa bahwa terlambat Tuhan, sudah terlambat ini, sudah terlambat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Dia selalu on time, dia selalu tepat waktu di dalam menolong setiap pergumulan kita. Ya. Yang ketiga, kita pelajari dari cerita ini bahwa jalan manusia itu tidak sama dengan jalan Tuhan. Tadi Tuhan mengulur-ulur waktu, sengaja dia 2 hari lagi. Kalau seandainya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara dari satu tempat kemudian diberitahu anaknya sakit, gimana? Wah, cepat-cepat datang. Itu pengalaman saya. Saat saya berada di Madiun, saya dalam rangka belajar, kemudian ada telepon yang mengatakan, sakit Pak, dari guru anak saya mengatakan Simpson sakit. Wah, saya dalam belajar saya nggak tenang, maunya cepat lari, maunya cepat pulang. Tetapi itu manusia. Yesus tahu menolong kita. Yesus tahu waktu yang tepat untuk menolong kita. Yang ketiga tadi, jalan manusia tidak sama dengan jalan Tuhan. Ayat 20 dan 21 kita akan baca.
ayat 20 dan 21, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ada satu kekecewaan yang luar biasa. Marta betul-betul kecewa kepada Tuhan. Sambil menangis dia katakan, Tuhan, kalau Tuhan ada di sini, saudaraku nggak mati. Jadi dengan istilah lain, kenapa Tuhan terlambat menolong saya? Kenapa pertolongan Tuhan lama banget? Sehingga saya dalam keadaan seperti ini. Itu pikiran manusia dan tidak sama dengan pikiran Tuhan. Manusia mempunyai pikiran yang dangkal, membatasi kuasa Tuhan, ya. Tetapi Tuhan sanggup membuat hal-hal yang luar biasa di atas batas pemikiran manusia. Jadi jangan membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita yang dangkal, dengan pikiran kita yang terbatas ini, bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Dia sanggup mengadakan segala sesuatu di luar pikiran manusia. Betapa kecewanya Marta, Tuhan, kalau Engkau ada di sini, saudaraku nggak mati. Dan kita tahu orang yang sudah mati itu tidak bisa diapa-apain. Ya. Habis harapannya, pupus harapannya, patah hatinya karena Yesus terlambat menolong. Tetapi saudara, bahwa kita tahu Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong kita. Ya. Dan hal yang keempat yang kita pelajari dari kisah ini, Yesus bekerja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Yesus bekerja, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita baca di dalam 41 dan 44 sampai dengan 44. 41 sampai dengan 44. Saya akan bacakan. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. 42. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Kemudian di ayat yang ke-44, orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Luar biasa. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus memerintahkan untuk membuka setiap kain-kain yang menutupi wajahnya. Di saat orang meragukan kuasa Tuhan, dia menyatakan kuasanya. Kain-kain itu berbicara tentang hal-hal yang menutup mata kita. Dikatakan bahwa sebenarnya Tuhan itu mau menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Jadi di dalam ayat yang ke-41 tadi, dia berdoa kepada Bapa. Di ayat yang ke-41 dikatakan, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kejadian-kejadian seperti ini membuka mata kita. Kain-kain kapan yang menutup itu dibuka supaya orang melihat bahwa
Kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa dan tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Tuhan menyatakan waktunya tepat pada waktunya, on time, tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Sekalipun kadang-kadang kita harus merasa ragu, merasa kecewa, merasa kita tidak mendapat pertolongan Tuhan, tetapi percaya saja Dia akan membuat tepat pada waktunya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau tahu apa yang menghalangi kuasa Tuhan. Kita baca di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-8. Apa yang menghalangi kuasa Tuhan? Di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-8 dikatakan, murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Ada rasa ketakutan. Ada rasa ketakutan. Dan rasa ketakutan ini nanti yang menghambat kuasa Tuhan bekerja. Itu sebabnya hilangkan rasa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran di dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Tidak pernah terlambat Tuhan menolong kita. Saat-saat ini kita semuanya dalam masalah besar, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah terlambat. Dia akan bekerja dengan sempurna, on time, tepat waktu. Asal kita hilangkan segala ketakutan kita, kecemasan kita. Jangan ada kata jangan-jangan nanti, jangan-jangan nanti. Nah, kalau ada kata-kata seperti itu, maka kita meragukan kuasa Tuhan. Ya. Kemudian ada roh keraguan yang kita lihat di sini di ayat yang ke-37, tetap di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-37. Ya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Luar biasa. Ada keraguan yang besar. Orang-orang yang menyaksikannya ada satu keraguan yang besar. Tetapi beberapa orang di antara berkata, ia yang memelekkan mata orang buta tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Inilah keraguan yang membuat kuasa Tuhan tidak terjadi. Ya, kita tahu bahwa keraguan-keraguan itu selalu ada di dalam pribadi kita. Setelah kita melihat, setelah kita mengetahui masalah ini, kok seperti ini? Kok tidak ada ujung pangkalnya? Kok terus-menerus? Maka mulai timbul keraguan-keraguan. Ingat, iblis memakai celah, bukan memakai jalan raya, tapi iblis memakai celah. Saat kita mulai ragu, maka kuasa Tuhan itu tidak akan bekerja di dalam kehidupan kita. Kisah ini sangat memberi kita pelajaran yang sangat luar biasa. Lazarus ada di dalam kubur itu sudah 4 hari. 4 hari Lazarus ada di dalam kubur. Secara manusia, secara pikiran kita nggak mungkin. Itu sudah bau Tuhan. Ya, udah 4 hari. Pasti sudah berbau. Tetapi Tuhan katakan, gulingkan batunya, buka batunya. Sudah bau Tuhan. Tetapi Tuhan menyatakan kuasanya yang luar biasa. Walaupun ini sangat sulit kita terima dengan akal manusia, tetapi Tuhan tetap bekerja dengan luar biasa. Asalkan kita tetap percaya, sebab waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini memberi pelajaran kepada kita di dalam menghadapi situasi, di dalam menghadapi masalah yang berkepanjangan ini. Pertolongan Tuhan akan ada tepat pada waktunya. Sabar menunggu pertolongan Tuhan. Tetap berharap kepadanya, tetap mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tetap minta kekuatan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan kita akan merasa, oh luar biasa Tuhan. Dia memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Baik, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, firman Tuhan yang singkat ini saya berharap akan memberi kekuatan kepada kita. Dan perlu diingat bahwa waktu Tuhan
adalah waktu yang terbaik. Mari kita pujikan pujian ini yang akan memberkati kita, mengingatkan kita bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan bersama-sama dengan iman, kita katakan haleluya. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita nyanyi bersama-sama. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, amin, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan sekali lagi, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji Tuhan. Kita imani bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Pandemi virus corona ini tidak kunjung selesai. Sepertinya kita melihat jauh ke depan, tidak ada jalan, tidak ada ujung pangkalnya. Sepertinya pertolongan Tuhan terlambat buat kita. Tetapi percayalah, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dia akan memproses kehidupan kita, seperti Tuhan memproses Marta dan Maria. Dia memproses, dia akan ulur-ulur waktunya sesuai dengan waktu Tuhan. Karena waktu manusia itu bukan waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Percaya dan yakin bahwa virus corona akan segera berakhir pada saat waktunya Tuhan. Amin. Tuhan akan menolong kita. Dia akan menguatkan kita. Dia akan memberi jalan keluar kepada kita dalam setiap masalah apapun juga.
sabar menanti jawaban dari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini, dan saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati kita semuanya, asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.